kelapa itu cara sini tuh gula merah. Gula merah yang diambil dari nira, diproduksi jadi gula merah. Lalu kami buat, karena gula merah itu saya bikin sebagai gula semut. Karena gula merah kadangkala harganya semua pada awalnya kan masuk ke kecap. Tapi saya melihat karena saya juga senasib dan sepenanggungan dengan petani-petani, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani gula merah itu. Ini bahan-bahan dari petani gula merah. Ini hasilnya seperti ini. Saya berteman, berkelompok, bikin program gula semut. Intinya saya agar bisa meningkatkan ekonomi dan bisa sedikit merubah bahwa harga gula merah itu bisa diharapkan oleh petani itu sendiri. Tentunya dengan jalan ya memperbaiki kualitas. Dan saya bikin gula merah, saya bikin gula semut, saya produksi. Awal sih saya dengan istri saya dibantu beberapa teman lah, 2 orang. Tapi setelah berkembang dan pasar melihat kualitasnya bagus, kualitasnya memuaskan, maka akhirnya kita bisa memperluas gitu. Memperluas, tadinya 2 orang, sekarang ya alhamdulillah sampai 25 orang bekerja kayak gitu. Ini yang tadi bahan-bahan yang baku itu dilelehkan seperti ini. Setelah dilelehkan, ini kan tempat untuk apa namanya? Yang tadi dimasukkan seperti itu. Yang tadi bahan baku yang tadi dimasak kembali, lalu disaring seperti ini. Setelah disaring, lalu dimasak kembali seperti ini sampai membeku. Setelah membeku itu ini udah jadi. Setelah ini membeku, dijadikan seperti ini. Terus pakai ini. Setelah ini udah lembut, udah ini tinggal dimasukkan sini, diayak. Ayakannya mes 16. Setelah diayak hasilnya seperti ini. Ini hasil yang sudah diayak. Kalau dicicipin terasa sekali aroma gula kelapa dan masih berasa nilainya. Itu cara proses pembikinnya seperti itu. Berawal dari karena gula merah itu harganya sangat rendah, maka saya inisiatif untuk bagaimana agar gula merah itu harganya bisa ya sesuai dengan harapan petani. Maka ya dengan satu-satunya jalan memperbaiki kualitas, lalu dibikin gula semut seperti itu. Pemasaran tidak ada kesulitan, tapi alhamdulillah sekarang ya masih pengepul dulu. Ada yang langsung ke sini pembelinya, ya alhamdulillah ya masih lancar. Akan tetapi ya memang pemasarannya itu jauh dari jalan raya, maka ya tergendalanya ya masalah transport ya alhamdulillah sudah bisa lah diatasi. Cuman pemasaran ya sekarang masih lancar sih, karena peminat-peminat itu kan melihat kualitas gula itu sendiri.
Iya. Setelah ini ke pengepul. Di sana pun ada proses. Prosesnya di open. Kalau ini kering petani, kalau sudah di open jadi kering open kayak gitu. Kalau masih seperti ini tahannya hampir 4 bulan masih tahan. Tapi kalau sudah open itu sampai 3 tahun. 3 tahun ya masih bertahan 3 tahun. Dan kegunaannya masih bisa untuk obat diabetes. Kalau terasa pusing kepala, nggak usah beli obat, tinggal ngejerin ini, minum, sembuh. Diabetes juga seperti itu. Dan ini bahan dasarnya yaitu masalah untuk pemanis. Bikin kue, bikin kopi, bikin masakan untuk pelezat makan sayur-sayur. Kalau ibu-ibu masak biasanya ya bisa untuk bahan pemanis. Oh banyak sekali, banyak sekali. Ya, dukanya dulu. Iya, ya dukanya memang saya melihat petani-petani kita itu kan berisiko tinggi sekali karena memanjat pohon yang rata-rata 15 meter, diambil pagi dan sore. Resikonya ya memang kalau jatuh ya resikonya, kalau nggak meninggal ya cacat. Itu suka dukanya seperti itu. Dan karena saya melihat resikonya sangat besar sekali kok hasilnya seperti itu. Jadi saya berusaha bagaimana bisa meningkatkan ya pemasukan dari petani itu sendiri. Itu suka dan dukanya di situ. Dan kalau hujan, kalau musim angin, musim kemarau, itu juga menjadi kendala yang sangat dirasakan lah oleh petani kita sendiri. Ya pesan saya, karena Kabupaten Banyumas termasuk sentral gula merah yang terbesar, dan saya melihat peluang-peluang ini kan sudah merambah ke luar mancanegara. Maka dari itu ya harapan saya agar anak-anak kita bisa meneruskan, itu harus ada terobosan. Nah, itu pertama itu ada penyegaran dari pohon kelapa itu sendiri. Ditanami kelapa genjah yang bagaimana agar nanti bisa diliriklah oleh anak-anak kita, dan harganya pun, mutu pun juga harus kita pertahankan dan bahkan ditingkatkan agar gula organik ini bisa ekspor ke luar negeri.